Ya, selamat siang atau sore buat rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa ketemu kembali, walaupun secara virtual. Kita nggak bisa ketemu muka dengan muka, tapi Tuhan udah memberikan kita teknologi ini, jadi kita bisa bersekutu bersama. Nah, pada siang hari ini, saya akan membawakan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai 25. Yang saya beri judul, Undangan Kekal. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rekan-rekan sekalian, saya mungkin memulai renungan hari ini dengan suatu observasi atau kita bisa melihat secara umum bahwa manusia itu pada umumnya mencari makna hidup. Ya, entah itu dalam uang, kekayaan, entah itu dalam kekuatan atau kekuasaan, entah itu dalam kenyamanan hidup. Nah, kenapa kita mencari makna dalam hidup kita? Karena tanpa ada makna, tanpa ada signifikansi, tanpa ada tujuan, pasti ada kekosongan yang kita rasakan. Tapi kita tahu bahwa hal-hal di atas itu adalah hal-hal yang bersifat sementara, bukan? Ya, uang, kekayaan itu sementara, bisa hilang sewaktu-waktu, bahkan waktu kita mati pun kita nggak bisa bawa, ya, selain kita tinggal di dunia ini. Kekuasaan, kekuatan pun bisa hilang. Ya, waktu kita semakin tua, ya kekuatan kita hilang. Kenyamanan kita pun bisa sewaktu-waktu hilang. Nggak selalu kita bisa hidup ini dengan nyaman. Nah, yang terlebih penting adalah di dalam hidup ini, entah kita orang kaya atau miskin, pintar atau enggak, ya cantik atau kurang cantik, biasanya orang itu mau mendapatkan penerimaan. Ya, betul nggak ya? Entah kita sukses atau gagal. Ya. Entah kita itu sehat atau kurang sehat. Kita mau, siapapun kita itu, kita bisa diterima apa adanya. Kalau saya adalah seorang anak, saya mau orang tua saya menerima saya sebagai anak apa adanya, dengan segala keterbatasan saya. Kalau saya adalah seorang suami atau seorang istri, saya mau pasangan saya mencintai saya apa adanya. Kalau saya adalah seorang tua yang punya anak, maka saya mau anak-anak saya bisa menghormati saya, menganggap saya, mengakui saya sebagai orang tua mereka. Atau kalau saya adalah seorang pekerja, saya mau bos saya atau employer saya menghargai saya, memperlakukan saya sebagai manusia, ya tidak diinjak-injak. Atau kalau saya adalah seorang teman di dalam pergaulan, saya mau juga teman-teman saya mengakui saya sebagai teman mereka, menganggap saya sebagai teman mereka, ngajak main ya kalau mereka sedang main keluar atau lagi senang-senang. Nah, permasalahannya adalah teman-teman, seringkali waktu kita mencari penerimaan di dunia ini, kita gagal mendapatkannya. Bahkan di dalam konteks-konteks tertentu atau dalam kasus-kasus tertentu, ada orang-orang yang bahkan nggak diterima oleh orang tuanya sendiri. Nggak diterima oleh sanak saudara keluarganya sendiri. Ini sangat menyedihkan. Tetapi Tuhan di dalam firman-Nya sudah memberikan kita satu janji, bahwa Dia menerima kita, Dia mengundang kita dan menerima kita sebagai anak-anaknya.
Ya, saya katakan ini adalah penerimaan terbesar dalam hidup manusia. Ini adalah undangan terbesar dalam hidup manusia. Tadi dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia, Kristus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi di sini Tuhan Yesus adalah yang mempersiapkan jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Dan bagaimana kita bisa datang kepada Bapa? Di dalam tradisi orang Israel, orang Yahudi, kita mau datang kepada Bapa itu ada yang namanya ruang Maha Kudus di dalam Bait Allah. Nggak semua orang bisa sembarangan masuk ke situ. Ya, hanya imam besar yang terpilih setahun sekali untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus bisa masuk. Tetapi ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib, Dia mencurahkan darahnya, dan darahnya itu membuka tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Itu membuka jalan bagi kita untuk menuju Bapa, untuk datang kepada Allah Bapa dengan keberanian, dengan leluasa, tidak lagi dibatasi. Ya. Apa artinya keberanian? Dan di situ disebut keberanian yang kudus. Artinya itu bukan karena kebaikan, kepandaian, kemampuan, kekayaan atau kecakapan kita. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita bisa berani datang kepada Allah bukan karena siapa kita atau bukan karena prestasi kita, kebaikan amal kita. Tapi hanya semata-mata karena Tuhan Yesus, imam besar kita yang kekal itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyucikan kita dari dosa. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah dengan keberanian. Tadi disebut di ayat 19-20 ya, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa? Karena Ia, Kristus, telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kita datang dengan keberanian yang kudus menghadap Allah. Kita datangnya dengan apa? Di situ disebut kita datang dengan keyakinan. Jadi dengan iman. Yang namanya iman itu teman-teman artinya kita percaya kepada sesuatu atau seseorang yang di luar kita. Percaya bahwa Allah menerima kita di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain. Kita percaya bahwa Allah menerima kita bukan karena siapa saya, bukan karena kehebatan saya, kebaikan saya, tetapi hanya karena Yesus Kristus. Dan yang kedua, artinya kita datang dengan keberanian yang kudus itu kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan maksud dan tujuan yang tulus. Bukan maksud dan tujuan yang egois. Ya. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan seringkali itu dengan maksud egois sebenarnya. Maksud yang terselubung. Ya, ada udang di balik batu. Jadi saya menyembah Allah, beribadah kepada Allah supaya saya mendapatkan berkat dari Allah. Ya, nggak salah memang ya. Kita memang datang kepada Allah, kita percaya bahwa hanya Allah yang bisa memberkati kita. Tetapi bukan berarti bahwa saya mau datang kepada Allah supaya saya dapat berkat. Kalau saya nggak dapat berkat dari Allah, ya sudah, saya cari yang lain. Ya. Jadi di sini kita harus melihat bahwa Allah mau kita masuk ke dalam suatu relasi yang kudus dengan Allah. Relasi yang sejati, relasi yang kekal. Ya. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dalam relasi kita dengan orang tua atau kita yang sudah jadi orang tua dengan anak-anak kita, kita juga punya relasi demikian. Kita mau anak-anak kita datang kepada kita bukan karena maunya saja. Ya memang namanya anak-anak ya, kadang kalau datang kepada orang tuanya karena mereka mau minta sesuatu ya, minta permen, minta ice cream, mau nonton TV, mau main game, atau mau pakai iPad dan lain sebagainya. Tapi kita mau anak-anak kita datang kepada kita karena mereka adalah anak-anak dan kita adalah orang tuanya. Atau sebaliknya, Bapa kita mau kita datang kepada dia karena kita adalah anak-anaknya dan dia adalah
Bapa kita. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk berelasi. Ya, ingat Allah kita itu adalah Allah yang berelasi. Dia adalah Allah yang nyata, Allah yang mau berhubungan dengan kita. Allah itu bukan Santa Claus, ya. Kalau di dalam tradisi orang barat itu ada yang namanya Santa Claus yang kalau hari Natal itu bagi-bagi hadiah. Bukan juga polisi, di mana Allah itu mencari-cari kesalahan kita, ya. Allah ngintip dari surga, kalau kita berbuat salah maka kita dihukum. Ya. Jadi Allah cari-cari kesalahan supaya menjadi alasan buat menghukum kita. Bukan. Tapi Allah mau berelasi dengan kita sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Ya. Dan Allah juga adalah Tuhan, artinya Tuan, yang Ia mau kita datang kepadanya untuk melayani Dia dengan hati yang tulus. Bukan karena Allah membutuhkan kita, Allah nggak butuh kita, tetapi karena hanya Allah saja yang layak untuk kita sembah dan kita layani. Ya. Jadi apa artinya undangan yang kekal yang kita bahas hari ini? Ya? Undangan surgawi yang kita terima dari Allah, itu adalah undangan ke dalam suatu relasi dengan Allah. Allah itu roh dan Allah itu kekal. Dan kita manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Ini menarik ya teman-teman. Manusia itu adalah makhluk yang kekal. Maka kita sebagai anak-anak Allah berelasi dengan Allah itu dalam relasi yang kekal selama-lamanya. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita mau berelasi dengan Dia, dengan Allah sebagai anak-anaknya atau sebagai musuh-musuhnya? Yang mana yang kita inginkan? Ya, saya percaya kita semua mau berelasi dengan Allah sebagai anak-anak Allah. Ya, bukan sebagai seteru-seteru Allah atau musuh-musuh Allah. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, satu-satunya yang menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Dan yang kedua, apa artinya undangan yang kekal atau undangan surgawi yang Allah berikan? Itu kita diundang ke dalam suatu relasi, bukan hanya antara kita pribadi dengan Allah Bapa, tetapi juga kita diundang ke dalam suatu relasi dengan satu sama lain, dengan sesama saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Kita adalah sama-sama bagian dari keluarga kerajaan Allah yang kekal. Maka rekan-rekan sekalian, relasi kita dengan satu sama lain ini adalah relasi yang kekal selama-lamanya. Ya, saya nggak tahu ya di antara kita nanti siapa yang akan duluan dipanggil oleh Tuhan. Akan tetapi, kapanpun kita dipanggil kembali kepada Tuhan ke rumah Bapa, kita tetap adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Jadi nanti semoga kita semua ketemu di surga ya. Kita adalah satu keluarga besar Allah. Ya. Dan ingat, apa artinya kita menjadi anak-anak Allah? Nah, ini yang saya mau kita ingat ya, menjadi pelajaran kita pada siang hari ini. Apa artinya menjadi saudara-saudari seiman di dalam Kristus? Pertama, kita bicara soal siapa kita, identitas kita. Jadi kita mengenali satu sama lain itu bukan berdasarkan suku kita lagi, bukan berdasarkan ras kita, bukan berdasarkan asal kampungnya, dari mana, atau latar belakang keluarganya, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, seperti apa, bukan. Tetapi kita mengenali satu sama lain, mengidentifikasi satu sama lain, dari apakah kita sama-sama beriman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dan percaya dan taat akan apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan. Jadi, landasan atau dasar fondasi dari relasi kita satu dengan yang lain itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan soal kaya miskin, bukan soal cantik atau kurang cantik, bukan soal pintar atau enggak, status sosialnya tinggi atau enggak, bukan. Ya. Dan hati-hati, kenapa kadang-kadang iblis juga tetap memainkan tipu muslihat di antara anak-anak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memisah-misahkan. Oh, di antara orang-orang Kristen atau anak-anak Allah itu ada yang lebih rohani, ada yang lebih suci, ya, ada yang lebih berdosa. Ya.
Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita terpecah belah. Kita pikir, kita nggak sama, beda gitu ya. Saya lebih suci daripada kamu, atau saya lebih rohani daripada kamu. Akhirnya kita terpecah belah. Nah, ini adalah permainan tipu muslihat iblis. Tapi sekali lagi kita diingatkan bahwa identitas kita di hadapan Tuhan itu bukan lagi siapa yang lebih suci. Kenapa? Kita semua sama di hadapan Allah. Kita sama-sama umat berdosa yang memerlukan Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Itu adalah kita punya satu identitas yang sama, yaitu sebagai orang berdosa yang ditebus di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apa artinya menjadi anak-anak Allah? Artinya kita sebagai keluarga kerajaan Allah, itu kita bertanggung jawab satu sama lain. Ayat 24 tadi berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Yang namanya keluarga itu kita bertanggung jawab atas satu sama lain. Walaupun kita kadang-kadang mungkin terkesan kepo, ya, pengen tahu, ya. Tapi kepo kita ini adalah kepo yang rohani. Ya. Saya mau tahu gimana kabarnya kalian satu persatu. Kenapa? Karena saya peduli dengan kalian. Karena saya mau kalian juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau tahu bagaimana mereka bergumul, bagaimana mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan berarti bahwa kita mau hanya sekedar kepo atau apalagi mau menghakimi satu dengan yang lain. Ya. Dan sekali lagi, salah satu muslihat terbesar iblis bagi anak-anak Allah adalah dengan menyatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Atau orang lain nggak perlu ikut campur urusan saya. Bahasa Inggrisnya itu ada istilahnya ya, mind your own business. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, mind your own business. Artinya apa? Nggak usah pikirin orang lain deh. Ya. Pikirin diri sendiri aja. Ya, ini adalah tipu muslihat iblis yang juga kadang-kadang masuk ke dalam persekutuan Kristen. Bahwa kita nggak usah mikirin orang lain, pikirkan diri sendiri saja. Ya. Sekali lagi kita mau memikirkan atau kita mau tahu tentang orang lain, kabar orang lain, atau mau menolong orang lain, bukan karena kita sudah benar ya, bukan karena kita udah pintar, atau bukan karena kita udah hebat, tapi karena kita mengasihi satu sama yang lain, kita peduli satu sama yang lain. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman, apa artinya menjadi anak-anak Allah? Itu artinya kita terus bersekutu dengan satu sama lain. Ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi kita memang didesain, kita memang dipanggil untuk bersekutu secara reguler. Sekarang kita ketemu seminggu sekali, itu pun susah ya, kadang-kadang ada yang nggak bisa, kadang-kadang ada yang sibuk. Tapi apapun itu kesibukan kita, ingat bahwa Allah mau kita bersekutu bersama satu dengan yang lain secara reguler. Ya, bahkan zaman dulu itu orang bersekutu bisa sehari sekali, tiap hari mereka bertemu. Ya memang hari ini kita nggak bisa ya ketemu tiap hari ya, nanti bisa dimarahin sama bos. Tapi paling nggak kita bersekutu dengan rutin, paling nggak seminggu sekali kita bertemu. Ya, walaupun sekarang kita nggak bisa ketemu muka dengan muka, kita bisa bertemu secara online. Iblis juga punya satu tipu muslihat untuk anak-anak Tuhan, berkata bahwa saya hanya perlu Tuhan. Saya nggak perlu yang lain. Saya hanya perlu Tuhan. Ya. Sekali lagi ini adalah tipu muslihat iblis. Ya. Alkitab nggak pernah mengajarkan bahwa kita nggak perlu untuk bersekutu satu sama lain. Ingat perintah kasih. Ya. Perintah mengasihi di dalam Alkitab itu tidak terpisahkan, teman-teman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua itu tidak terpisahkan. Demikian juga kalau kita berkata bahwa saya bersekutu dengan Allah, maka pada saat yang sama juga kita harus bersekutu dengan
saudara-saudari seiman dalam Kristus. Nah, di masa-masa COVID-19 ini, memang kebanyakan kita harus beribadah secara online. Ya, memang ada keuntungan ya, kita ada ibadah online seperti ini, kebaktian online, kita bisa ketemu di mana saja, kapan saja. Ya, tinggal janjian kapan mau ketemu. Tetapi ada bahayanya mungkin bahwa kita jadi terlalu nyaman, jangan-jangan. Ketemu online, jadi kita merasa nggak perlu ketemu muka dengan muka, nggak perlu keluar-keluar rumah lah, udah ketemunya online aja. Gitu ya. Kita pikir bersekutu online itu udah cukup. Padahal pertemuan online itu nggak bisa menggantikan pertemuan muka dengan muka. Ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini siapa yang lebih suka ketemu online daripada ketemu face to face atau ketemu secara langsung. Saya harap nggak ada ya yang lebih suka ketemu online ya. Saya harap kita semua di sini kangen ya untuk ketemu secara langsung ya. Kita harus mengakui bahwa kita memerlukan Allah, kita berelasi dengan Allah, dan juga kita berelasi dengan satu sama lain. Nggak ada orang yang bisa hidup menyendiri atau tersendiri terus-menerus. Jadi kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh secara rohani, maka kita juga harus bertumbuh dengan mengasihi satu sama yang lain. Ya. Jadi saya simpulkan pesan di minggu sore ini bahwa kita adalah satu umat, satu keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Kristus itu adalah kakak sulung kita yang terutama, yang nomor satu. Ya. Dan kita semua adalah saudara-saudari seiman dalam Kristus. Dan Allah mau kita hidup sebagai saudara, sebagai keluarga. Dan Allah mau kita bersekutu bersama. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita, dan nanti ketika wabah ini sudah bisa terkendali dan kita bisa ketemu, nah kita bisa bertemu lagi, bersekutu lagi muka dengan muka. Ya, demikian firman Tuhan yang saya bagikan pada siang hari ini. Tuhan memberkati.